Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini merilis potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan, dimulai dari kemarin tanggal 8 Februari hingga 14 Februari 2022. Kami akan ajak Anda membahasnya bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak dan Mas di studio. Iya, terima kasih Bu Dwi Korita sudah bergabung bersama kami. Kami mungkin akan mengacu kepada rilis kemarin yang disampaikan ya Bu ya, di mana akan terjadi potensi cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir ataupun sepekan ke depan. Apa yang menyebabkan potensi ini Bu? Betul sekali, jadi di bulan Februari ini sebagian besar wilayah Indonesia, mulai dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur telah memasuki puncak musim hujan akibat dari pengaruh angin monsun Asia, dan selain itu diperparah dengan selama sepekan ini terjadinya gelombang atmosfer di wilayah Khatulistiwa serta masuknya pergerakan awan-awan dari arah barat, dari arah Samudra Hindia di sebelah timur Afrika, sehingga seluruh fenomena itu terintegrasi menjadikan peningkatan pembentukan awan-awan hujan yang diikuti dengan meningkatnya intensitas curah hujan. Demikian. Baik, masyarakat harus waspada terhadap meningkatnya intensitas curah hujan. Bu Dwi Korita, kemarin juga dinyatakan oleh BMKG kalau daerah Banten ini termasuk daerah yang dengan perhatian sangat khusus. Apa ancaman yang bisa terjadi kemudian, Bu Dwi Korita? Kalau terkait dengan cuaca buruk itu tidak hanya sebatas wilayah Banten ya. Kalau Banten itu karena ada juga fenomena tektonik, pergerakan lempeng tektonik, potensi kegempaan meningkat, terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau, dan juga hal itu dapat berpengaruh terhadap tsunami. Namun saat ini kami memantau potensi itu masih cukup rendah ya, tapi kami memantau terus. Kalau untuk cuaca, yang perlu diwaspadai hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia. Ada 31 provinsi yang kami keluarkan peringatan dini, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, mulai tanggal 8 Februari hingga 14. Peringatan dini ini kami rilis sehari sebelum tanggal 8 Februari, yaitu meliputi mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian di Jawa hampir seluruh provinsi, yaitu di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah Isma Yogyakarta, dan Jawa Timur. Demikian juga di Bali dan Nusa Tenggara juga perlu mewaspadai. Selain itu di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, juga di provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, jadi seluruh provinsi di Kalimantan. Kemudian di Sulawesi yang perlu mewaspadai, ini juga seluruh provinsi mulai dari Gorontalo, kemudian juga Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Demikian juga di Maluku dan di Papua Barat dan Papua, termasuk Maluku Utara. Poinnya adalah saat ini memang kita sedang memasuki puncak musim hujan, sehingga kami menghimbau, memohon agar perlu kewaspadaan khusus peningkatan intensitas curah hujan. Nah, yang nampak di sini yang menjadi perkecualian adalah Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Ini yang tidak kami berikan peringatan dini. Demikian, Mbak. Oke, Bu Dwi Korita, kalau kita bicara mengenai dampak jangka menengah atau jangka panjang dari cuaca buruk, yakni adanya terjadi potensi bencana, begitu ya. Wilayah mana saja yang patut diwaspadai terjadi bencana ataupun potensi bencana hidrometeorologi, Bu? Ya, jadi di wilayah-wilayah yang tadi kami sampaikan ya, untuk potensi bencana hidrometeorologi, yaitu terutama di wilayah di Aceh, kemudian juga Sumatera Utara,
Riau, Banten, kemudian di Jawa seluruh provinsi sekali lagi ya, mulai Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta serta Jawa Timur. Kemudian juga di Nusa Tenggara, ini juga berpotensi. Di Kalimantan hampir seluruh provinsi, jadi seluruh provinsi, juga di Sulawesi, serta Maluku dan Papua Barat. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, Anda sampaikan tadi saat ini kita sedang memasuki masa puncak musim penghujan. Nah, kalau dilihat dari pergerakan awan dan faktor-faktor lainnya, musim penghujan kita saat ini akan berakhir di bulan apa, Bu Dwi Korita? Seperti apa penjelasannya, Bu? Jadi puncaknya ini diharapkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hingga bulan Februari, kemudian Maret mulai melemah intensitas hujannya, dan April mulai terjadi transisi ya menuju ke musim kemarau. Itu prediksi saat ini. Namun sekali lagi fenomena itu tiba-tiba kadang-kadang berubah gitu ya. Itulah sebabnya kami setiap hari selalu mengupdate apabila ada indikasi-indikasi yang berubah mendadak. Tapi sampai saat ini kami memprediksi Maret itu sudah mulai melemah dan April itu transisi. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Ibu.